Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil. Qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam, fa inna asdaqal hadisi kitabullah wa khairal hadyi hadyu Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam, wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin fid dini bid'ah wa kullu bid'atin dolalah wa kullu dolalatin finnar. Amma ba'd. Hadirin jamaah subuh yang berbahagia, seperti biasa sebelum kita mengkaji himpunan putusan terjih, diawali dengan Fatihah, diteruskan dengan ikrar dan doa belajar. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Langsung kita teruskan, yaitu halaman 76. Ini ada pembukaan dari bab sholat ya Pak ya. Jadi kita telah mempelajari bab toharoh. Bab toharoh di sana ada najis, ada hadas. Jadi ternyata kita ini dulu ya Pak ya, dulu itu kita menganggap ada yang seolah-olah itu syariat, ternyata bukan syariat. Ya, jadi tidak bersumber kepada hadis. Ya, ada pendapat ulama seolah-olah itu ketentuan hadis. Ini yang mestinya kita juga harus hati-hati. Kayak pendapat ulama yang menyatakan menyentuh Al-Quran harus dengan berwudu, tidak punya hadas. Itu tidak ada dasarnya dalam Al-Quran ataupun hadis. Yang diwajibkan bersih dari hadas itu hanya sholat dan tawaf. Ya, jadi sholat dan tawaf. Nah, pendapat ulama itu karena etika saja, akhlak. Jadi kalau ada ijtihad ulama itu tidak boleh sampai menghalangi yang lebih baik. Ini yang harus dipedomani. Kalau ada pendapat ulama kok menghalangi yang lebih baik, itu harus dihapus. Umpamanya kita datang dari mana-mana terus ada kajian, terus buka Al-Quran, mau ambil wudu jauh, terus nggak mau, saya punya hadas kecil, nggak mau buka Quran. Nah yang kayak gitu itu yang nggak bener. Jadi tidak boleh pendapat ijtihad yang menghalang-halangi perbuatan yang lebih baik, itu tidak boleh. Nah oleh karena itu ya dari Muhammadiyah sendiri tidak menyatakan melarang berwudu, bukan. Artinya
itu adalah etika saja. Etika ketika kita itu membaca Quran. Ya kalau kita runtut, Al-Quran terkumpulnya kapan? Zaman Nabi belum terkumpul. Tersurat iya, di bebatuan, di pelepah korma, dihafal iya jelas, dihafal. Nah terkumpul Al-Quran itu yaitu masa Utsman. Nah inilah harus tahu ya. Makanya wajar kalau hadas yang harus dibersihkan yaitu ketika kita itu menghadapi sholat dan tawaf. Yuk kita teruskan, yaitu halaman 76. Ini mukaddimahnya dulu ya Pak ya, karena dasarnya. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza qadaytumus sholata fadhkurullaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubikum. Wa idza ma'nantum fa aqimus sholata innas sholata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta. Wa idza qadaytumus shalah, apabila kalian telah salat, fadhkurullah, maka ingatlah kepada Allah, qiyaman dalam keadaan berdiri, wa qu'udan dalam keadaan duduk, wa 'ala junubihim dan di atas ini apa yang namanya junub, pinggulnya atau ininya ya, lupa namanya. Fa idat maknantum, apabila kalian tenang, faqimus shalah, tetap dirikanlah salat. Innas sholata, bahwa sungguhnya salat, kanat keberadaannya, alal mu'minina kitaban mawquta, yaitu wajib atas orang-orang mukmin, kitaban mawquta, yaitu yang telah ditetapkan waktunya. Nggak bisa digeser, apalagi tuker. Iya, ini jelas, ini nggak boleh. Ya, inilah yang harus tanamkan kepada warga Muhammadiyah, yang harus jadi contoh gitu ya. Ya saya kira teman-teman yang ada di instansi lain, ini ada kitaban mawquta. Ya, jadi waktu yang telah ditetapkan. Ini kalau Ustadz Dr. Sodikin itu kekeh gitu, duluan mana waktu sholat dengan jadwal kegiatan. Nah ini beliau itu streng ya, kalau waktu sholat. Jadi kalau waktu sholat, ya lihatlah Al-Quran. Kalau Al-Quran itu sudah menyatakan kitaban mawquta, kenapa kita melawan gitu? Inilah kadang-kadang kegiatan-kegiatan yang ada itu, kita ada yang melewati waktu-waktu sholat. Ya ini mestinya kita sudah tahu Al-Quran itu lebih awal. Ya Al-Quran lebih awal, atau kalau mungkin dia tidak tahu, nggak baca Quran, nggak baca Quran. Nah ini, jadi bisa jadi gitu. Ini yang repot, ini pura-pura nggak tahu. Jadi orang yang nggak tahu dengan orang yang pura-pura nggak tahu itu lebih berbahaya. Orang yang pura-pura nggak tahu itu lebih bahaya. Jadi kalau orang yang nggak tahu tobat, Allah mudah ampuni. Kalau pura-pura itu susah. Ya jadi ini diingatkan, penting banget. Ketika kita telah sholat, disuruh ingat kepada Allah. Mungkin nanti ini yang menjabarkan dengan zikir ya Pak ya, zikir. Jadi ketika ya habis sholat ya jangan salam prung gitu ya, jangan salam prung, sudah salam langsung pergi, jangan. Ya jadi disuruh zikir. Bahkan dijelaskan sudah sholat kita dalam kegiatan. Ini kalau di dalam beberapa penafsiran, qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim itu bisa diartikan gini, qiyaman itu punya kuasa. Dalam keadaan punya kuasa, kalian juga harus ingat Allah terus. Nggak boleh nggak ingat. Ini kan kadang-kadang ada orang yang ketika belum berpuasa, dia bilang, ya Allah, ya Rabbi, andaikan saya berpuasa, maka saya akan begini-begini. Pokoknya yang terbaik semualah gitu ya. Setelah berpuasa dia lupa. Nah ini arti dari qiyaman itu berdiri. Berdiri itu kan berarti bisa memberikan komando.
itu seperti itu. Wa qu'udan, sudah lengser, tidak menduduki jabatan apa-apa, ya tetap kita harus ingat kepada Allah. Wa ala junubihim, artinya sudah tidur gitu ya, sudah pensiun, tetap kita harus ingat kepada Allah. Nah inilah peringatan ya, sholat tidak boleh ditinggalkan. Nanti ada penjabarannya, kaifiatnya nanti insya Allah kita akan bahas bersama. Ini sebagai pengokoh dulu. Nah, ada peringatan lagi dari ayat Allah, qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullahu wa yaghfir lakum dhunubakum wallahu ghafurur rahim. Qul, katakanlah hai Muhammad, in kuntum tuhibbunallah, apabila kalian semua cinta kepada Allah, fattabi'uni, ikutilah aku Rasul, yuhibbukumullah, pasti Allah akan mencintaimu, wa yaghfir lakum, dan menghapus dosa-dosa kalian, wa yaghfir, dan mengampuni lakum bagimu, dunubakum, dosa-dosa kalian. Wallahu ghafurur rahim, dan Allah lah zat yang maha pengampun dan maha belas kasihan. Ya, jadi kita kalau mau cinta Rasul, cinta Allah, itu ya kalau kita sebagai orang awam itu nggak bisa langsung cinta kepada Allah. Ya bagaimana kita kenal Allah? Melalui Nabi Muhammad. Jadi apapun cintanya kita kepada Allah harus melalui Nabi Muhammad. Gak bisa orang itu langsung cinta kepada Allah. Ya bagaimana kita mengadakan hubungan cintanya? Nah ini, jadi untuk sampai kepada Allah ada jalannya, ada metodenya, ada thariqahnya, ada jalannya. Kita disuruh mencintai Rasul dulu. Ya bagaimanapun juga kita mengenal Allah itu kan dari Nabi Muhammad. Dari Nabi Muhammad yang menerima wahyu, ya kayak yang tegas, qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Ini ternyata ada orang-orang Nasrani itu kan kata Tuhan Allah itu kan ngambil dari bahasa Arab. Padahal bahasa keimanan mereka bukan bahasa Arab. Makanya wajar kalau umat Islam itu dibilang Allah. Allah diambil kata Allah, ada bapak, ibu, anak. Ya tidak sama dengan konsep yang ada dalam Al-Quran. Jadi kalau yang ada menyatakan Allah itu hanya di Indonesia. Kalau di dunia lain, negara lain ya udah God gitu. Jadi kalau di Inggris ya, di Amerika itu ya pakainya God, G-nya G kecil, G besar. Kalau G besar itu Tuhan gitu. Kalau Tuhan yang dimaksud adalah sesembahan mereka. Kalau G-nya gede, kalau G-nya kecil itu Tuhan biasa, sebutan nama Tuhan. Nah itulah kita disuruh kalau mau sampai cinta kepada Allah harus melalui cinta mengikuti yang disyariatkan oleh Rasulullah. Makanya nanti ada hadis yang menyatakan shollu kama ra'aitumuni usolli. Nah inilah disuruh untuk mengikuti tata cara Rasulullah. Nah perlu diingat ya, perintah sholat itu tidak sama dengan perintah-perintah yang lain. Perintah sholat itu mempunyai kekhususan sampai Rasulullah itu di-Isra Mi'rajkan, di bawah perjalanan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, itu Isra. Jadi Isra itu perjalanan itu sebenarnya banyak pembelajaran bagi kita. Ya, jadi Nabi Muhammad menyaksikan beberapa kejadian-kejadian yang tidak lain, itulah ujian bagi umat Islam. Ya, bagi umat Islam, pembelajaran bagi umat Islam. Ya umpamanya ketika Rasulullah itu di tengah perjalanan menghirup aroma yang harum
Nah itu ditanyakan kepada malaikat, hai Jibril, ini apa Jibril? Oh, ini adalah Masito. Siapa itu Masito? Oh, Masito itu adalah budak dari Fir'aun. Budak dari Fir'aun yang dia mempertahankan akidahnya. Jadi kalau umat Islam itu bisa mempertahankan akidahnya, aromanya harum sama dengan Masito. Ternyata yang namanya akidah itu nanti merembes kepada syariah, kepada syariah. Nah ini ya, kalau jadi penguasa ini ya dia ucapannya kan didengar. Jadi penguasa ada pemaksaan. Kalau dia itu sampai pemaksaan kepada yang nggak benar, ya umpamanya ada paskibraka gitu ya, itu yang perempuan yang berhijab, ya nggak tahulah, tapi dia yang namanya anak-anak ya disuruh dilepas ya lepas, nurut gitu kan. Dunia sekarang itu kan di sana terjadi, di sini kelihatan gitu. Jadi kontrol semua. Ini si Wahyudi atau siapa namanya itu suka buat ulah gitu dari dulu, tapi dibiarkan ya. Nah inilah yang mestinya penguasa yang lebih tinggi itu kalau pengen berwibawa ya yang suka buat ulah pinggirin nanti bersih. Ya kalau yang suka buat ulah dibiarkan ya kita orang kecil ikut-ikutan kan buat ulah. Nah ada komen dari Majelis Ulama, ya kita ikutan dong banyak. Nah sudah seperti itu baru klarifikasi. Nah itulah penguasa yang seperti itu. Ya, jadi sholat ini diterima itu secara langsung. Ada peristiwa Isra, ada Mi'raj. Mi'raj itu dari Masjidil Aqsa. Ya, di sana itu ada batu, nggak tahu batunya sekarang itu terpelihara atau tidak gitu ya. Tapi yang di sana pemberangkatan Rasulullah dari situlah sampai ke Sidratul Muntaha. Nah di Sidratul Muntaha itu petikannya yaitu pada tahiyat. Jadi di sana dinyatakan oleh Allah, Assalamu alayka ayyuhan nabi. Kalau kita diucapkan selamat oleh yang tinggi itu kadang-kadang lupa gitu ya. Kalau Rasul enggak. Ya itulah Rasul ketika diberikan salam oleh Allah, Assalamu alayka ayyuhan nabi, langsung dijawab, Assalamu alayna wa ala ibadikas sholihin. Ya Allah ya Rabbi. Jadi sampai pada puncaknya kenikmatan yang luar biasa, karena nanti di surga nikmat yang paling luar biasa itu ketemu Allah. Ketika ketemu Allah itu lupa segala-galanya. Tapi Muhammad Rasulullah tidak demikian. Diberikan salam oleh Allah, ingat umatnya, Assalamu alayna, keselamatan atas diriku, wa ala ibadikas sholihin, dan atas hamba-hambaku yang soleh-soleh. Nah ini inti dari Sidratul Muntaha, Mi'raj Nabi. Itu tidak ditemani Jibril. Jibril itu tahu diri. Ketika di langit ke-6, disitulah Jibril minta, ya Rasulullah, ini sampai di sini saja. Kata Nabi, kenapa? Karena ini bukan makom. Nah inilah ya, jadi Rasulullah itu yang memang dipanggil. Nah nggak bisa naik. Nah hanya Rasul. Nah inilah sholat. Nggak bisa sholat itu diganti dengan yang lain. Hanya tata caranya aja yang diperbolehkan. Kalau kita tidak bisa dengan berdiri, dengan duduk. Kalau tidak bisa dengan duduk, ya dengan baring. Ya kalau masih, ya disuruh masih dengan tayamum dan sebagainya. Kalau masih ingat, ya dengan ingatannya. Inilah sholat. Penting sekali. Ya jadikan nanti ketika Rasul wafat pun demikian. Ummati as-sholah. Penting sekali. Nanti ketika pertimbangan, awwalu ma yuhasabu bihil abdu yaumal qiyamah as-sholah. Kalau sholatnya benar, inti dari sholatnya benar semua. Kalau sholatnya nggak benar, ya sudah, nanti melalui mizannya itu bertahap. Ya bertahap. Ya karena gini, ada hadis yang menyatakan gini, ayyulah min nabata min haramin fannaru aula
kalau orang itu ya bisa koreksi deh, bisa koreksi. Kenapa orang itu kok malas-malasan sholat? Bisa jadi ada makan makanan yang makruh. Kalau makan jengkol, makan pete, itu kan ada orang yang apa ya, badannya itu sensitif gitu ya, bisa pegel-pegel, bisa macam-macam. Apalagi yang haram. Ini ada kisah seorang wali itu biasa qiyamul lail. Ketika dia tidak qiyamul lail, maka dia pun koreksi. Oh iya, saya makan makanan yang tidak diizinkan, tidak diberitahu oleh pemiliknya. Padahal itu adalah temuan. Yang namanya temuan itu, yang namanya makanan, ada yang boleh dimakan, ada yang harus menunggu. Kalau menemukan uang yang tahan lama, itu ya harus buat pengumuman. Ditemukan uang ada di sini, bisa menghubungi si fulan, itu harus dibuat pengumuman. Kalau yang makanan, nah sekiranya tidak membahayakan, khawatir basi, itu boleh dimakan. Nah ini ada seorang wali yang makan katakanlah apel. Nah dia itu menyusuri, setelah menyusuri sampai di ujungnya, oh ternyata di sini ada yang orang yang punya kebun. Karena dia seperti itu, maka lapor, aku memakan punya hakmu yang tidak dimakan, yang tidak diberi izin olehmu. Bolehkah aku dimaafkan? Oh tidak, nggak bisa. Nah ada beberapa persyaratannya. Nah di antaranya, boleh kamu itu saya ampuni, kamu menikahi anakku yang buta, yang gagu, pokoknya gambarannya itu yang jelek-jelek lah. Nah iya, suruh macul maharnya, ada maharnya. Kalau mahar dulu itu boleh dikredit lah ya. Sama dengan Nabi Musa pun demikian, boleh dikredit. Dan jadi disuruh untuk apa itu bekerja di situ. Nah setelah seperti itu, maka dia pun disuruh menikahi. Karena bilang menebus dosa, maka dia pun mau, iya asalkan diampuni. Inilah orang-orang yang soleh, sampai untuk menebus dosa itu sampai hal-hal yang kira-kira tidak sesuai dengan ukuran duniawi dia kerjakan. Setelah diperlihatkan ternyata tidak demikian. Orangnya cantik, orangnya ya sempurna lah. Jadi di situ dia tidak pernah gunjing, ya gagu, tidak pernah gunjing, tidak pernah ngomong-ngomong dengan ngumpul-ngumpul dengan orang lain. Matanya tidak pernah untuk melihat maksiat dan sebagainya. Ya itulah, kalau orang soleh itu pasti ketemu dengan orang yang soleh. Itu seperti ayat Al-Quran kan, wasiqal ladzina kafaru ila jahannam zumara gitu ya, ke api neraka itu ya berkumpul di sana. Nanti orang yang bertakwa pun akan berkumpul di dunia pun demikian. Orang-orang yang sukanya apa itu akan kumpul dengan orang yang sukanya apa. Nggak mungkin lah orang yang suka catur berkumpul dengan orang yang suka main bola, nggak mungkin. Ya kalau yang suka dengan catur kumpul dengan orang catur. Nah itulah gambaran di dunia pun seperti itu. Nanti di akhirat pun demikian. An Talha bin Ubaidillah radhiyallahu anhu qala, dari Talha anaknya Ubaidillah radhiyallahu an, mudah-mudahan Allah meridhoinya, qala dia berkata, jaa rajulun ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, datang kepada Rasul ya salah seorang dari itu, min ahli Najd, dari Najd, sa'irur ra'si, yang rambutnya itu kucel, nasma'u dawiya sauti, mendengar dengungan dari suaranya, wala nafqahu, dan tidak bisa kami pahami, ngomongnya enggak jelas gitu ya. Namun demikian mayakul, apa yang dia katakan, hatta dana, sehingga mendekat, fa idza huwa yas'alu, dan ketika itu dia itu bertanya anil islami, tentang Islam. Faqala, maka dia pun faqala Rasulullah, maka Rasulullah bersabda, khamsu shalawatin fil yaumi wal lailah, ada 5 waktu
dalam satu siang dan malam, dalam satu hari, Pak ya. Faqala hal alayya ghairuha, apakah ada selainnya, selain yang 5 waktu? Kata Rasul, qala la, tidak, illa antatawwa'a, kecuali sholat sunnah. Jadi sholat wajib itu hanya 5 waktu. Ini kalau ada orang yang nambah-nambah sholat selain 5 waktu, itu ya jelas itu tidak dibenarkan. Ya, jadi di sini ada penduduk Najd. Najd itu kan dari apa itu? Dari tempatnya Muhammad bin Abdul Wahab juga ya, yang disebut dengan Wahabi. Ini kalau orang-orang bilang Wahabi, tapi nggak tahu silsilahnya Wahabi. Itu padahal yang namanya Muhammad bin Abdul Wahab itu juga termasuk orang yang cerdas, orang yang soleh. Beliau itu belajar kepada beberapa ulama ketika itu, tidak berhenti, jadi sampai mengembara ke beberapa wilayah. Ya memang dakwahnya itu rada keras gitu ya, rada keras. Tapi ya kita harus lihat sisi positifnya. Andaikan tidak ada Wahabi, mungkin ajaran Islam itu bercampur aduk dengan ajaran agama lain. Ya kita lihat positifnya lah, lihat positifnya. Ya memang kerasnya itu kan dia sampai minta izin ya kepada sang raja. Raja, boleh nggak makam Rasul itu diratakan gitu kan? Sang raja itu bilang, membuat surat ke berbagai penjuru dunia, bereaksi. Jadi tidak dibenarkan, karena makam Rasul itulah makam yang paling otentik. Ya, jadi nabi-nabi yang sebelumnya itu sangat susah untuk menyatakan itu otentik atau tidak, itu sangat susah. Hanya makam Rasul. Ya apalagi makam-makam nabi-nabi yang sebelumnya, makam Ali aja gak ada yang tahu. Nah inilah kita itu menjaga makam Rasul sebagai nabi, sebagai bukti. Jadi memang terlalu ekstrim ya. Karena apa? Muhammad bin Abdul Wahab itu melihat kalau orang datang ke sana, ada orang yang bawa surat untuk Rasul, lempar ke makam Rasul. Ya makam Rasul nggak kayak sekarang. Kalau sekarang kan tertutup gitu ya. Orang-orang tertentu yang bisa melihat. Ya kita pun kalaupun haji ya, kalaupun umroh itu ya paling dari mihrab kan ya, dari Raudhah itu ya. Nah terus di sana melihat ada makam Abu Bakar, Umar, Rasul sendiri terpisah. Nah itu hanya di kisarannya aja. Ya baru kita keluar gitu. Nah itu makam Rasul tertutup. Ya, jadi kita sangat susah. Ya karena apa? Karena khawatir makam Rasul itu sudah beberapa kali akan dimaling, ya, akan diambil, akan digali. Digalinya itu dulu orang itu yang akan ngambil itu melalui apa itu terowongan. Ya biidznillah ada orang alim yang memberikan isyarat, diberikan ilham oleh Allah, ada tanda-tanda ada orang yang nggak beres. Jadi dulu itu sang raja dilaporkan seperti itu masih taat kepada orang alim. Oh kalau begitu bagaimana kita kumpulkan orang yang melaksanakan ibadah? Dikumpulkan satu persatu, diberikan hadiah. Kata orang alim, nggak ada kayaknya, nggak ada mukanya. Itu hebatnya orang alim sampai seperti itu. Karena apa? Menjaga Rasulullah. Langsung, adakah di antara kalian yang belum melihat, belum diberikan hadiah? Karena bilangnya halus. Tidak bilang, ada nggak yang belum datang ke sini? Enggak. Pakainya halus. Siapa yang belum dapat hadiah? Oh si fulan, panggil gitu. Tangkap. Ketahuan. Ya itulah. Karena Rasul dijaga oleh Allah melalui orang alim. Nah inilah bukti bahwa Muhammad bukan orang sembarangan. Muhammad adalah khatamul anbiya. Muhammad adalah yang berikan keselamatan kita, ya, mengantarkan keselamatan kita. Nanti ada syafaat. Tapi ya syafaat itu artinya genapin ya Pak ya. Orang masih oblak-ablik itunya, amal ibadahnya masih jauh minta syafaat, ya nggak bisa. Syafaat itu nambah, jadi disempurnakan.
Kalau timbangan itu anget gitu ya, kurang anget. Nah, biar anget langsung langsam ke surga. Nah, itu syafaat seperti itu. Atau yang lagi dibersihkan, hai ummati, ummati. Ini nanti tergantung. Ketika Nabi Muhammad bilang ummati, ummati, itu sama ketika di dunia. As-salatu khairum minan naum. Bangunkah atau tidak? Yang kalau masih berselimut ya kebakalan, ke bawah sampai ke akhirat. Hayya 'alas shalah, hayya 'alas shalah. Masih saja kegiatan-kegiatan yang tidak ada artinya. Padahal sholat ini lebih utama. Saya kemarin Pak negur orang yang lagi duduk di situ, terus di sini iqomat. Sholat. Dengarkan iqomat. Lu siapa? Ya Allah, ya Rabbi. Padahal masih. Terus setelah selesai sholat, saya datangi. Saya ajak ada 2 orang yang malu-malu karena temennya itu ngomong seperti itu. Karena malu-malu saya ajak salaman aja gitu. Yang ini buang muka yang satu. Ya Allah ya Rabbi. Ada yang seperti itu. Ya inilah kita harus intent ya. Jangan bosan mengajak kepada kebaikan. Kalau menurut saya sih sebaiknya ketika waktu sholat itu diusir semua itu. Jangan ada yang ada di pelataran. Itu nggak bagus. Ya kalau sudah sholat ya terserahlah. Jangan ada alasan lagi main, nanti yang tidak main juga ikut-ikutan. Ini yang kadang-kadang tidak baik. Jadi iya, jadi ya itulah kita harus pakai tulis, pakai lisan, harus jangan berhenti gitu. An Malik bin Huwairis An Malik bin Huwairis radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sallu kama raaitumuni usolli. Salatlah kalian seperti aku salat. Nah, inilah penjelasannya yang nanti akan kita pelajari bersama. Kaifiyatus shalah, bagaimana tata cara kita salat. Ini terperinci Pak dari hadis Nabi, dan insya Allah inilah yang harus dipedomani. Ya, jadi umpamanya takbiratul ihram. Takbiratul ihram itu gambarannya kita disuruh sampai ke telinga. Telinga pun gambarannya ya, ini jempol itu deket ini, terus telinganya begini. Tangannya itu disuruh menghadap, kayaknya susah ya kalau semuanya disuruh menghadap kiblat. Telapak tangannya itu disuruh menghadap ke arah kiblat. Umpamanya lagi kita ketika sujud tahiyat, sujud itu juga disuruh diluruskan, semuanya itu tidak digenggam, jadi disuruh mengarah kiblat. Jadi ketika gerakan-gerakan tertentu anggota badan kita itu selalu menghadap kiblat, perwakilan. Ketika kita sholat, muka, dada, semuanya menghadap kiblat. Ketika sujud, ya di sana kita ini jujur, lurus badannya itu juga ke arah kiblat. Ketika sujud ini sampai kaki gitu ya, telapak kaki itu suruh diinjak jari jemarinya, itu dituntut untuk ke arah kiblat. Jadi jari jemari ini pun demikian, disuruh seperti ini ya, itu di arah kiblat. Genggam nggak boleh. Begitu juga tahiyat, hanya ini saja. Nanti kalau tahiyat jempol jari kita itu ke jari tengah seperti ini. Kadang-kadang kan ada yang begini terus begini ya. Begini yang begini. Ini nggak ada. Yang benar begini, terus jempol ini nempel ke jari tengah seperti ini. Nah, kalau ini dipersiapkan ada yang di ujung, ada yang di pas seperti ini. Ini periwayatannya dua-duanya kuat. Ada yang letaknya seperti ini. Nah, ada yang digoyang, itu memang ada hadisnya ya Pak ya. Jangan sampai kita menyalahkan. Ya, fal yuharrik itu ya. Man yuharrik itu ubahlah. Jadi ubahlah, ada mengartikan ubah seperti ini, ada ubah yang begini. Jadi semuanya berdasar, bukan tidak berdasar. Jadi ada dengan pernyataan fal yuharrik. Kaifiyatus shalah al-maktubah wallahu a'lam bissawab. Akhir kalam,
mari kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi